Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, bertemu kembali dengan Bu Hindun di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang kelima, sub yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama supaya Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, Minun akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah beliau wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Dan beberapa saat kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini kita dapati dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Danuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi fawwalana ibadihil mu'minin, yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Nah anak-anak, masih banyak lagi penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam banyak sekali memiliki keistimewaan. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu dan mengerti semua bahasa binatang. Termasuk Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml. Selain itu juga Nabi Sulaiman merupakan nabi yang paling kaya raya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Dan juga Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat, yaitu pasukan yang terdiri dari manusia dan para jin yang bekerja menurut pemerintah. Allah menundukkan setan-setan untuk melayani Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga yang bertugas untuk menyelam ke laut untuk mengeluarkan mutiara dari batu-batu mulia. Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikuti mereka untuk mencegah kejahatannya. Nah, selain itu juga Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan untuk mengendarai angin. Angin dapat diperintah sesuai kemampuan Nabi Sulaiman. Nah, angin ini adalah akan menjadi kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Atas kehendak Allah juga Nabi Sulaiman dapat memindahkan singgasana kerajaan Saba yang akhirnya menikahi dengan Ratu Bilqis sebagai Ratu negeri Saba. Nah anak-anak, Nabi Sulaiman
akan mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ratu Saba, yaitu Ratu Bilqis. Nah, kisahnya sebagai berikut. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dari burung hudhud bahwa ada sebuah kerajaan yang bernama Saba yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Balqis. Kerajaan tersebut makmur, namun mereka menyembah matahari. Ayo kita ke menara sana. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balqis. Hei, sedang apa mereka di sana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari. Yang ditandu itu Ratu Balqis ya? Ya, benar. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Demi Allah yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar. Ternyata ada raja lain selain Sulaiman dan mereka tidak menyembah Allah. Baiklah teman, aku harus segera kembali. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu? Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Hamba melihat sendiri bagaimana Ratu Balqis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Nah, Nabi Sulaiman akhirnya menulis surat kepada Ratu Saba, yaitu Ratu Balqis, yang akan disampaikan oleh burung hudhud. Pada mulanya Ratu Balqis tidak bersedia ketika isi surat Nabi Sulaiman mengajak agar dia dan pengikut-pengikutnya menyembah kepada Allah. Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Oh, apa ini? Hah? Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah dan penguasa Baitul Maqdis, diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Namun, ia ingin mengetahui tentang Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Ratu Balqis pun mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar kedatangan Ratu Balqis ke kerajaannya, sehingga Nabi Sulaiman dibantu oleh orang saleh yang berilmu tinggi serta memohon pertolongan kepada Allah. Nabi Sulaiman memindahkan singgasana kerajaan Sabah ke negeri Sulaiman. Saat ini, Ratu Balqis sedang menuju ke istana kita, dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu, Baginda? Aku ingin menundukkan dan menguji kejelian ratu dengan memindahkan istana. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu, Baginda. Menurut hamba juga demikian, Baginda. Ya, kami setuju, Baginda. Jika demikian, siapa di antara kalian
yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin. Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya, Baginda. Oh ya? Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Baginda berteduh. Hah? Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Subhanallah. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ketika melihat singgasana miliknya, Ratu Balkis telah berpindah dan Ratu Balkis pun merasa kagum. Bagaimana bisa terjadi Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasananya ke negeri kerajaan Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis diajak berkeliling ke istana Nabi Sulaiman yang amat besar dan megah. Lantai istana terbuat dari kaca tebal sehingga tampak seperti genangan air yang membuat Ratu Balkis mengangkat sedikit gaunnya ke atas. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak, Ratu. Benar, kakiku tidak basah. Tidak ada genangan air sedikit pun di sini. Setelah menyaksikan kepandaian dan kehebatan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis akhirnya menyatakan keimanannya. Ia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaannya, yaitu menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis. Selain itu, Nabi Sulaiman adalah sosok raja dan nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu memimpin Bani Israel secara adil dan bijaksana. Dan di bawah kepemimpinannya, Bani Israel berkembang menjadi negara yang besar dan megah. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetaplah rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap rendah hati tersebut diantaranya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat bahwa Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang, sehingga beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah. Selain itu juga Nabi Sulaiman berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Nabi Sulaiman sholat dengan khusyuk sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri ketika sholat. Nah, kisah ini terdapat dalam Al-Quran di surat An-Naml mulai ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya juga yang terdiri dari jin dan setan tidaklah mengetahui kalau beliau sudah meninggal. Nabi Sulaiman bahkan ketika selama 1 tahun itu tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap, sehingga saat itulah Nabi Sulaiman jatuh tersungkur karena tidak ada yang menopang tubuhnya. Dan saat itulah para jin dan setan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia.
Nah, anak-anak, adapun hikmah yang dapat kita petik dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam ini, diantaranya yang pertama adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka, sehingga mereka tidak bisa berbuat jahat. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah kecerdikan, sikap adil dan bijaksana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman membuat rakyatnya sangat mencintai Nabi Sulaiman. Nah, demikian anak-anak yang dapat Windun ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang Windun sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai di sini Bu Hindun ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Hindun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.